Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Langsung saja kita lanjutkan surat At-Tolaq yang terakhir ya. Nah, setelah kemarin disebutkan tentang 6 kaifiat perceraian, terus kemudian masa iddah dan apa yang harus dipatuhi di dalam masa iddah tersebut, baik bagi yang suami maupun yang istrinya. Terus kemudian terkait tentang rujuk, yang mana rujuk tersebut bisa terjadi ketika masa iddah maupun masa setelah iddah. Nah, terus kemudian hak-hak yang harus diperoleh istrinya ketika suaminya telah menceraikan istrinya. Jadi di ayat At-Tolaq ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak sekali tentang kaifiat perceraian secara ma'ruf ya, secara ma'ruf. Dan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak ini mengganggu juga ini sebentar. Dengan tidak melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah, terutamanya ini adalah masalah talak. Maka Allah Subhanahu wa taala di akhir ayatnya, di akhir surat ini mengancam dengan perkataannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulih wa hasabanaha hisaban syadidan wa adzabana adzaban nukra. Wa ka'ayyin min qaryah, dan berapa banyak negeri yang bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa hasabnaha hisaban syadida, maka kami menghisap amalan mereka dengan hisap yang sangat keras di dunia. Jadi hisapnya disegerakan. Wa adzabnaha adzaban nukra, dan di akhirat kami mengadab mereka dengan adab yang mengerikan. Fadzaqat wabala amriha wa kana akibatu amriha khusra. Maka mereka merasakan akibat jelek dari kesombongan dan kekafiran mereka. Dan akibat dari kekafiran mereka adalah kebinasaan dan kerugian. Dan tidak ada kerugian setelahnya, karena sudah paling pentoknya kerugian. Adallahu lahum adzabang syadin, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka adab yang sangat keras, yang sangat besar bagi orang yang melampaui batas, bagi orang yang menyelisih perintahnya dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattaqullaha ya ulil albab alladzina amanu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qad anzalallahu ilaikum dzikra, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kalian adzikra, yaitu peringatan, melalui Al-Qur'an maupun melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta mamamu. Kemudian Rasul yatul alaikum ayatillahi yubayyinati liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minadh dhulumati ilan nur. Peringatan tersebut, zikru tersebut adalah Rasul yatul alaikum ayatillah, yang membawa kepada kalian itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mubayyinan, yang jelas, sebagai penjelas atas kalian, liyukhrijal ladina amanu wa amilus solihati minal dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan, kekufuran, kegelapan, kemaksiatan menuju cahaya.
Amay yu'min billahi wa ya'mal sholiha. Tidak, mama. Awas hati-hati. Amay yu'min billahi wa ya'mal sholiha yudkhilahu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Nah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Nah, kekal di dalamnya selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Nah, dan sesungguhnya Allah memberi rizki yang baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Penetapan orang yang beriman beramal soleh, jangan takut akan wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jangan engkau khawatir, jangan engkau takut, dan jangan engkau bersedih. Nah, jika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki kehidupan kita. Man amana wa amala solihan. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh dari yang kalangan laki-laki maupun yang kalangan perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka hayatun thayyibah. Nah, kehidupan yang baik. Di awal surat juga diberikan wejangan kepada kita. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaj'al lahu makhraja, akan diberikan jalan keluar, warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan juga diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan urusannya yusra, menjadikan urusannya mudah. Nah, ini orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan beramal soleh, maka tidak sepantasnya dia khawatir terhadap kehidupannya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan jamin antum, nah, kehidupan antum dengan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, asal antum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang menciptakan 7 langit dan bumi sebagaimana langit. Jadi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Naam. Agar apa? Agar para manusia mengetahui bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Naam. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Naam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu itu dengan keilmuannya. Tidak ada yang mampu keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah dan kesimpulan dari akhir ayat ini, yang pertama, berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebab kebinasaan umat-umat. Nah, yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang memiliki akal sehat. Nah, berarti orang yang tidak beriman sebenarnya mereka itu orang yang bodoh. Nah, yang ketiga, kenikmatan yang diberikan Allah kepada hambanya sangat banyak. Di antara adalah diturunkannya al-dzikra dan diutusnya Rasul sebagai penjelas, sebagai lampu bahtera yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Yang keempat, barang siapa yang tidak mengikuti syariat para nabi, maka sesungguhnya mereka telah kafir dan tenggelam dalam kegelapan kebodohan. Meskipun dia terlihat pintar. Contohnya ya orang-orang kafir. Einstein itu tidak diketahui agamanya, tapi katanya otaknya Einstein itu lebih besar sedikit dari otak rata-rata manusia.
Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ya, fadilah kepada orang-orang kafir yang pada hakikatnya itu adalah sebuah kebodohan. Bagaimana otak yang sebegitu cerdasnya tidak bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah dengar bahwasanya dia itu termasuk orang ateis yang tidak mengakui adanya pencipta alam ini. Semua alam ini tidak diciptakan oleh seseorang atau oleh Tuhan, tetapi terjadi begitu saja karena kebetulan. Ya, mana ada kebetulan. Manusia terlahir dari kera. Nah, kera dari mana? Ya nggak tahu. Nah, itulah hakikat kebodohan yang sebenarnya. Mereka untuk melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala aja mereka tidak bisa. Nah, tetapi mereka mengaku mereka paling jenius, menciptakan rumus-rumus. E sama dengan mc kuadrat. Nah, energi sama dengan massa dikali kalor. Nah, lanjut yang kelima, barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan syariatnya, maka tempat kembalinya ke surga sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. 6. Selesai dari surat 6 At-Tolak, dan yang mengirim tugas sirahnya baru sedikit. Saya ulangi kembali, besok yang hari terakhir, segera dikirim yang belum mengirimkan. Jangan sampai terlewat dari deadline-nya. Kalau terlewat saya tidak terima ya. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.